Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Jennifer Tanamaltan, dan pada hari ini saya akan membahas tentang general dan spinal anestesi. Definisi anestesi yaitu suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara dan dapat kembali kepada keadaan semula. Dapat kita lihat di sini yaitu trias anestesi. Pertama, sedasi atau tidak sadarkan diri atau mati ingatan, analgesi atau bebas nyeri atau mati rasa, dan relaksasi atau relaksasi otot atau mati gerak. Tujuan anestesi sendiri dapat kita capai dengan pemberian obat anestesi secara tunggal maupun dengan balance anesthesia, yaitu kombinasi beberapa agen anestesi maupun dengan kombinasi agen pra-anestesi. Ada 4 jenis anestesi, yaitu pertama general anestesi, regional anestesi, lokal anestesi, dan combined anestesi. Pada saat ini, saya akan membahas tentang general anestesi dan regional anestesi, lebih khususnya spinal anestesi. Pertama yaitu general anestesi, di mana merupakan tindakan menghilangkan rasa sakit secara sentral dengan hilangnya kesadaran yang reversibel dan juga refleks otot hilang. Di mana dapat kita lihat di sini terdapat 3 teknik pemberian general anestesi, yaitu intravena, inhalasi, dan imbang. Intravena sendiri merupakan teknik general anestesi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Sedangkan inhalasi merupakan pemberian kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi dengan face mask. Dan general anestesi imbang merupakan kombinasi obat-obatan baik obat anestesi intravena maupun inhalasi atau kombinasi teknik general anestesi dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Berikutnya merupakan indikasi kita menggunakan general anestesi. Pertama yaitu pembedahan yang melibatkan organ-organ penting dalam tubuh, misalnya jantung. Kedua, mempengaruhi pernafasan, misalnya saat dilakukan operasi di daerah dada. Ketiga, proses operasi yang memakan waktu lama. Keempat, proses operasi yang dilakukan pada sebagian besar anggota tubuh. Kelima, yaitu ada resiko kehilangan darah dalam jumlah besar. Dan terakhir, yaitu bila pasien akan terpapar suhu dingin. Lalu apa keuntungan dari general anestesi? Pertama, kita dapat mencegah terjadinya kesadaran intraoperasi. Ada juga efek relaksasi otot yang tepat dalam jangka waktu yang lama, memungkinkan untuk pengontrolan jalan, sistem, dan sirkulasi pernafasan, digunakan pada kasus pasien hipersensitif terhadap zat anestesi lokal, diberikan tanpa mengubah posisi supinasi pasien, disesuaikan secara mudah apabila waktu operasi perlu diperpanjang, dan diberikan secara cepat dan reversibel. Sedangkan untuk kerugian general anestesi yaitu membutuhkan perawatan yang lebih lama, berhubungan dengan hipertermia maligna, yang merupakan kondisi otot yang jarang dan bersifat keturunan apabila terpapar oleh anestesi umum dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh akut dan berpotensi letal, hiperkarbia, asidosis metabolik, dan hiperkalemia. Selain itu juga general anestesi membutuhkan persiapan pasien praoperasi, dapat menyebabkan fluktuasi fisiologis yang membutuhkan intervensi aktif, dan dapat menyebabkan komplikasi seperti mual muntah, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, terlambatnya pengembalian fungsi mental normal. Langkah pertama persiapan untuk general anestesi yaitu premedikasi. Tujuan premedikasi yaitu untuk mengurangi anxiety atau kecemasan, mencegah reaksi alergi, mencegah mual muntah, mencegah naiknya asam lambung, dan juga mencegah terjadinya bradikardia. Selanjutnya, di ruang bedah, kita akan melakukan preoksigenasi beberapa menit sebelum kita menginduksi. Preoksigenasi dilakukan menggunakan 100% oksigen. Tujuan preoksigenasi adalah untuk meningkatkan penyimpanan oksigen tubuh dan menunda onset desaturasi selama periode apnea setelah induksi anestesi dan pemberian muscle relaksan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang induksi anestesi, yaitu merupakan tindakan untuk membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar sehingga memungkinkan dimulainya anestesi dan pembedahan. Sebelum kita melakukan induksi, kita harus memerhatikan dan mempersiapkan statik, yaitu scope, tube, airway device, tape, introducer, connector, dan suction. Induksi dapat kita lakukan melalui 4 cara, yaitu intravena, yang biasa dilakukan untuk induksi dan juga pemeliharaan anestesi, inhalasi, biasa dilakukan untuk induksi dan pemeliharaan anestesi, dan mungkin juga dapat digunakan setelah induksi dan anestesi intravena. Lalu berikutnya intramuskular dan juga perektal. Induksi intravena biasanya kita lakukan dengan propofol, dosis 2-3 mg per kilogram berat badan. Penggunaan propofol sendiri dikaitkan dengan kurangnya mual muntah post-operasi dan pemulihan yang lebih cepat. Induksi intramuskular dapat kita lakukan dengan ketamin 5-7 mg per kilogram berat badan, dan setelah 3-5 menit pasien tertidur. Induksi inhalasi kita dapat lakukan menggunakan sevofluran, halotan, isofluran, enfluran, atau desfluran, di mana sevofluran biasanya lebih digunakan karena pasien jarang batuk. Induksi perektal biasanya kita lakukan pada anak atau bayi dengan menggunakan tiopental. Berikut merupakan obat-obat general anestesi berdasarkan intravena ataupun inhalasi. Intravena dapat kita lihat di sini adanya ketamin, fentanyl, propofol, recuronium, petidin, dan lainnya. Untuk inhalasi dapat kita gunakan nitrous oxide, halotan, isofluran, sevofluran, dan lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang waktu pulih sadar pasien dengan general anestesi, di mana jika menggunakan intravena target control infusion propofol, biasanya pasien akan bangun dalam 10 menit. Untuk teknik inhalasi sendiri, pasien kembali sadar penuh dalam waktu 15 menit. Jika pasien tidak sadar lebih dari 15 menit, kita menganggap itu sebagai prolong. Lalu untuk anestesi imbang, kita melakukan observasi minimal 30 menit setelah pemberian narkotik atau penawar secara intravena, dan juga observasi 60 menit setelah ekstubasi ETT. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi waktu pulih sadar? Pertama, efek obat anestesi, di mana ini merupakan penyebab tersering tertundanya pulih sadar. Belum sadar penuh 30-60 menit pasca general anestesi adalah pengaruh dari sisa-sisa obat anestesi sedasi dan analgesi, seperti midazolam ataupun fentanyl. Relatif ataupun absolut, dan juga potensiasi dari obat atau agen anestesi dengan obat sebelum atau seperti alkohol. Kedua yaitu durasi tindakan anestesi. Pembedahan yang lama otomatis akan menyebabkan durasi anestesi menjadi semakin lama, di mana hal ini akan menimbulkan efek akumulasi obat dan agen anestesi dalam tubuh. Semakin banyak durasi waktu, semakin banyak juga akumulasi obat yang akan terjadi dalam tubuh. Di mana sebagai hasil pemanjangan penggunaan obat atau agen anestesi, obat juga akan diekspresikan lebih lambat dibandingkan absorpsinya, yang akhirnya menyebabkan pulih sadar berlangsung lebih lama. Ketiga yaitu usia, terutama pada pasien lansia, sirkulasi yang memanjang dan pengawasan fungsi faal yang lebih teliti harus kita lakukan. Kurangnya kemampuan sirkulasi untuk kompensasi vasodilatasi karena anestesi akan menyebabkan hipotensi dan berpengaruh pada stabilitas keadaan umum pasca bedah. Ketiga yaitu berat badan dan body mass index. BMI sendiri kita lakukan untuk memperkirakan obesitas dan mempunyai korelasi tinggi dengan massa lemak tubuh, di mana kita dapat memprediksi komplikasi-komplikasi medis untuk pasien obesitas. Lalu jenis operasi. Operasi dengan pendarahan yang lebih dari 15-20% total volume darah normal memberikan pengaruh terhadap perfusi organ. Pengangkutan oksigen dan sirkulasi juga akan terpengaruh. Pasien dengan perdarahan yang banyak memerlukan bantuan yang lebih lanjut.
Lalu status asa dari pasien. Semakin tinggi status asa pasien, gangguan sistemik pasien tersebut akan semakin berat. Hal ini menyebabkan respon organ tubuh terhadap obat atau agen anestesi akan semakin lambat sehingga berdampak pada semakin lama pulih sadar dari pasien. Terakhir yaitu gangguan asam basa dan elektrolit. Pasien yang mengalami gangguan asam basa menyebabkan terganggunya fungsi pernafasan, ginjal, maupun fungsi tubuh yang lain. Hal ini juga akan berdampak pada terganggunya proses ambilan ataupun pengeluaran obat-obatan dan agen anestesi. Gangguan keseimbangan elektrolit sendiri baik hipokalemia, hiperkalemia, hiponatremia, hipokalsemia, dan lainnya akan menyebabkan gangguan irama jantung, kelemahan otot, terganggunya perfusi otak, termasuk proses eliminasi saat anestesi menjadi lambat yang berakibat waktu pulih sadar menjadi lebih lama. Berikut saya akan membahas tentang regional anestesi, khususnya spinal anestesi, di mana regional anestesi sendiri adalah penyuntikan anestesi pada lokasi serat saraf yang menginervasi regio tertentu. Dilakukan hanya untuk menghilangkan nyeri atau sakit, yaitu analgesia, pada bagian tertentu secara sementara, tetapi pasien masih dalam keadaan sadar atau kondisi no sedation. Dapat kita bagi menjadi 3 cara, yaitu spinal, epidural, dan caudal. Spinal anestesi. Spinal anestesi adalah proses injeksi agen anestesi ke dalam ruang intertekal secara langsung ke dalam cairan cerebrospinalis, di mana terdapat di sekitar region lumbal di bawah level L1 dan L2, di mana medula spinalis berakhir. Anestesi dilakukan pada pasien yang masih dalam keadaan sadar untuk meniadakan proses konduktivitas pada ujung atau serabut saraf sensoris di bagian tubuh tertentu. Indikasi-indikasi kita melakukan spinal anestesi yaitu pembedahan pada ekstremitas bawah dan daerah panggul, bedah abdomen bagian atas, dan bedah pediatrik dikombinasikan dengan anestesi umum ringan, tindakan sekitar rektum atau perineum, pembedahan perut bagian bawah, pembedahan obstetri ginekologi, dan pembedahan urologi. Apa kontraindikasi spinal anestesi? Dapat kita bagi menjadi kontraindikasi absolut dan relatif. Untuk absolut yaitu pasien yang menolak, hipovolemia berat atau shock, koagulopati atau terapi antikoagulan, tekanan intrakranial yang meningkat, fasilitas resusitasi yang minim, kurang pengalaman atau tidak didampingi oleh konsulen anestesi. Kontraindikasi relatif yaitu infeksi sistemik, infeksi tempat suntikan, kelainan neurologis, kelainan psikis, bedah yang lama, dan nyeri punggung kronis. Komplikasi spinal anestesi, di mana saya membaginya menjadi komplikasi pada saat tindakan dilakukan dan komplikasi pasca tindakan. Untuk komplikasi pada saat tindakan dilakukan yaitu trauma saraf, trauma pembuluh darah, hipotensi, bradikardia, hipoventilasi, mual muntah, dan gangguan pendengaran. Untuk komplikasi pasca tindakan yaitu nyeri punggung, nyeri kepala, nyeri pada tempat suntikan, meningitis, ataupun retensi urin. Apa keuntungan dan kerugian spinal anestesi? Pertama, keuntungannya yaitu murah, sederhana, dan penggunaan alat yang minim, pasien tetap sadar, perdarahan relatif sedikit, dan relaksasinya cukup baik. Untuk kerugiannya yaitu waktu pemulihan lebih lama. Ada resiko juga spinal anestesi akan kurang efektif dan terjadi komplikasi tindakan membuat pasien akan kurang nyaman. Berikut untuk persiapan spinal anestesi, yaitu pertama kita antisipasi perubahan mendadak tekanan darah, laju nadi, ataupun masalah oksigenasi. Lalu kita harus memperoleh akses intravena dan alat monitor. Monitor di sini merupakan seperti pulse oximetri, EKG, tekanan darah, suhu, dan lainnya. Berikut yaitu untuk kelengkapan alat-alat, obat-obatan, dan lainnya, seperti mesin anestesi, sungkup muka, sumber oksigen, suction, obat-obatan sedasi, induksi, emergensi, dan pelumpuh otot. Perlengkapan manajemen jalan nafas harus lengkap juga. Dan terakhir yaitu kita memposisikan pasien.
Posisi-posisi pasien pada saat kita melakukan spinal anestesi. Dapat kita lihat ada 3 jenis posisi. Pertama yaitu lateral decubitus, di mana merupakan posisi yang paling sering dipilih. Pasien ditidurkan miring di atas meja operasi membelakangi ahli anestesiologi, dengan pinggul dan lutut difleksi maksimal dan dada serta leher difleksikan mendekati daerah lutut. Posisi ini juga dapat dipilih pada pasien yang tidak dapat duduk, contohnya ada cedera atau fraktur pinggul dan kaki. Dapat digunakan juga pada prosedur pembedahan unilateral. Kedua yaitu posisi duduk. Pada posisi duduk, anatomi vertebra lebih mudah dipalpasi. Biasanya posisi ini baik dipilih pada pasien dengan obesitas dan untuk operasi lumbar bawah atau sakral. Dengan bantuan asisten, pasien diminta duduk sambil memeluk bantal. Diposisikan dengan punggung belakang difleksikan maksimal atau membungkuk dan kedua kaki menggantung lurus di atas meja operasi. Pasien sebaiknya tetap berada pada posisi duduk selama sekitar 5 menit setelah tindakan atau dapat langsung diminta berbaring terlentang. Lalu posisi ketiga yaitu tengkurap atau prone. Dapat dilakukan pada prosedur pembedahan anorektal. Atau kita dapat mengatakan ini adalah posisi jackknife. Berikut merupakan obat-obat yang sering digunakan, yaitu pertama lidocaine dengan onset cepat, durasi pendek, dan efek samping toksisitas kardiak yang lebih rendah dari bupivacaine. Kedua yaitu bupivacaine, onset untuk intratekal yaitu 30 detik dengan durasi sekitar 2-3 jam. Tetapi bupivacaine mempunyai efek samping yaitu penurunan tekanan darah. Terakhir yaitu tetrakain dengan onset lambat, durasi sangat panjang, dan memiliki juga potensi toksisitas. Biasanya bupivacaine ditambahkan dengan dextrosa menjadi bupivacaine heavy atau berat, di mana bupivacaine akan mengalir lebih dapat diprediksi turun ke tulang belakang dan hanya mempengaruhi saraf yang non-esensial. Lalu berikutnya itu perlengkapan, di mana di sini yaitu jarum spinal dan introducernya. Jarum spinal yang baik adalah jarum dengan permukaan ujungnya tertutup dan bentuknya sesuai serta mudah dipindah-pindahkan posisinya. Biasanya tersedia ukuran dari 16-30. Jarum spinal juga ada beberapa bentuk seperti yang kita lihat di gambar ini. Misalnya quicken needle atau standard cutting, Tuohy needle, pencil point needle, green, Whittaker, and sport. Berikutnya yaitu prosedur pelaksanaan spinal anestesi. Pertama, kita akan memasang monitor EKG, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Kedua yaitu kita harus mengetahui site landmark yang biasa digunakan untuk anestesi spinal seperti celah intervertebral L2, 3, L3, 4, atau L4, L5. Di mana waktu pasien diletakkan dalam posisi decubitus lateral, pasien akan berbaling pada salah satu sisi dan sangat dekat dengan tepi tempat tidur. Panggul, punggung, dan bahu harus sejajar dengan tempat tidur. Apabila pasien ditempatkan dengan benar, sebuah garis imajiner antara bagian atas kedua krista iliaka akan berjalan melalui vertebra L4 atau antara ruang L4 dan L5. Tanda petunjuk ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi antar ruang lumbal tempat fungsi dilakukan. Lalu kita akan melakukan disinfeksi area kulit yang akan dilakukan tindakan dengan larutan antiseptik. Lalu kita harus mengecek stylet atau dari jarum. Lalu kita akan melakukan anestesi lokal dengan skin wheel dengan lidocaine 1%. Lalu kita akan melakukan spinal anestesi dengan pendekatan midline atau paramedian. Paramedian sendiri biasanya dilakukan pada pasien yang tidak bisa fleksi secara adekuat. Sekarang saya akan membahas tentang pendekatan midline. Di mana pada pendekatan midline ada 7 layer yang akan kita tembus. Pertama kutis, subkutis, jaringan lemak, ligamentum supraspinosus, ligamentum intraspinosus, ligamentum flavum, dan membran arachnoid.
di mana pada saat kita melakukan pendekatan midline, kita akan merasakan jarum menembus kulit hingga 2 pops dirasakan. Pops yang pertama yaitu kita setelah memasuki ligamentum flavum. Pop yang kedua yaitu kita telah mempenetrasi dura arachnoid membran. Dural puncture yang berhasil ditandai dengan free flow dari cerebrospinal fluid. Berikutnya yaitu untuk post-operasi pasien spinal anestesi di bangsal. Begitu pasien tiba, kita harus langsung memonitor kondisi pasien melalui tanda-tanda vital, keadaan umum, drainase, tub atau selang, dan komplikasi-komplikasinya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pertama yang dilakukan di bangsal setelah post-operasi. Lalu kedua yaitu manajemen luka, di mana kita mengamati luka operasi dan jahitannya untuk memastikan luka tidak mengalami perdarahan abnormal. Kita juga mengobservasi discharge untuk mencegah komplikasi. Manajemen luka juga meliputi perawatan luka sampai dengan pengangkatan jahitan. Ketiga itu mobilisasi dini. Mobilisasi dini dapat dilakukan meliputi range of movement, nafas dalam, dan juga batuk efektif yang penting untuk memaksimalkan fungsi kardiovaskular, mengaktifkan kembali fungsi neuromuskuler, dan mengeluarkan sekret atau lendir. Lalu keempat yaitu rehabilitasi, di mana dapat berupa berbagai macam latihan spesifik yang diperlukan untuk memaksimalkan kondisi pasien seperti sedia kala. Terakhir yaitu discharge planning, merencanakan kepulangan pasien dan memberikan informasi pada pasien dan keluarganya tentang hal yang perlu dihindari dan dilakukan sehubungan dengan kondisi atau penyakit post-operasi. Demikian presentasi saya, terima kasih banyak.